Anak-anak dengarkan ya. Pada hari ini kita akan melakukan Q&A. Tahu nggak Q&A itu apa? Q&A itu adalah question and answer. Nah, udah ada yang nanya-nanyain tentang Keisha, tentang Kenan. Nanti Kenan bantuin jawab ya. Iya. Oke. Aku yang Udah pasti. Ribet nggak ya? Ribet sih pasti, semua orang, mau muda mau tua mau punya anak. Pasti ribet ya. Tapi bedanya adalah kita nikmatin atau enggak. Jadi dibikinin aku rumah loh, jangan diaur-aurin. Nah, ribet atau enggak itu pasti ribet. Mau muda mau tua itu pasti ribet. Tapi waktu pas awal-awal adaptasi ya, sempat pasti aduh ini gimana ya, aduh ini gimana ngeliat teman-teman ya. Waktu itu aku apalagi punya anak pertama usia 20 tahun, teman-teman aku masih pada nongkrong. Aku inget banget tuh waktu itu aku ngumpul-ngumpul lah biasa sama teman-teman kan, tapi kayaknya waktu itu kan biasa sampai jam 7 malam. Jam 7 malam tuh udah rasanya tuh kok aku udah nggak nyaman lagi ya, karena udah kepikiran harus ngelonin anak-anak, terus juga udah jam malam gitu loh kayaknya buat aku. Kalau jadi pas udah punya anak bedanya itu. Tapi sekarang justru ketika teman-teman itu sekarang sudah mulai berkeluarga dan juga punya anak, itu akhirnya sudah mengerti. Nah, awal-awal memang agak berat, namanya juga ibu baru, tapi lama-lama terbiasa dan mencoba menikmati. Jadi jangan kita coba ngelihat apa yang kita nggak punya, aduh teman-temanku enak masih bisa nongkrong dan lain-lain, tapi lihat apa yang kita punya. Jadi di situ pas aku mulai ngelihat dari sisi itu baru mulai menikmati. Pertanyaan kedua, kalau masak makanan apa itu harus nanya sama anaknya. Kalau Kenan paling suka dimasakin apa, Le? Abon mah aku nggak masak, aku beli kalau abon yang dimasakin loh. Hari ini Kenan makan apa yuk? Hari ini aku makan cumi-cumi. Cumi digoreng, jadi bumbunya sama persis kayak ungkep ayam, tapi dia cumi-cumi, terus tinggal digoreng. Nah, itu enak banget. Kalau kakak paling suka makan apa, Kak? Aku paling suka makan spaghetti. Jadi dua anakku ini beda taste. Yang ini bule, sukanya burger, sukanya spaghetti. Ya. Kalau yang ini nanggale nih. Bukan ya. Indonesia. Anak Indonesia dia sukanya ati, ampela, sop kambing dan sayur-sayuran. Ya Allah. Campur-campur. Kalau pas lagi aku mau masak, pengen masak, biasanya gampang-gampang itu aku. Tapi kalau kadang-kadang campur-campur lah pokoknya. Apa? Dibatasin, jadi langsung jawab. Itu aspirasi, jangan dibatasi katanya. Dibatasi kita berusaha batasi, tapi kan ada juga memang orang tua yang strict banget. Memang sarannya bahwa anak-anak itu jangan terlalu panjang main gadgetnya, apalagi berjam-jam. Coba dibatasin juga, tapi nggak dihilangkan. Justru apa yang lagi tren sekarang, contohnya TikTok. Nah, apa yang lagi apa yang lagi tren sekarang, aku coba memperkenalkan supaya dia nggak penasaran dan cari tempat lain. Tetapi bukan berarti dia bisa kontribusi langsung. Jadi dia boleh tahu Instagram tuh apa, dia lihat-lihat Instagram mamanya, TikToknya, itu semua dilihat. Tapi hanya untuk cukup tahu gitu. Dan kalau dibatasin waktunya, ya pasti kita ini nggak mungkin seharian dari buka mata sampai tidur lagi main gadget, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya bener-bener lagi sibuk ya, kita harus masak dan lain-lain, anaknya nggak mau dilepas, itu menjadi senjata.
tips mengajari kalau mengajar itu aja saya masih belajar. Mengajari apalagi sekarang kan lagi school from home. YouTube. Kamu suka nonton YouTube? Iya. Apalagi sekarang kan lagi school from home ya. Semua orang tua ini lagi belajar hal yang sama. Kita lagi belajar untuk bagaimana caranya bisa mengajari anak-anaknya seperti para guru mengajari anak-anak kita di sekolah. Ya, yang pertama semua belajar. Yang kedua, kalau buat aku sih tipsnya nih buat para ibu-ibu, kita ikutin moodnya anak, karena pada dasarnya anak itu kan semua tergantung mood. Kalau moodnya itu nggak benar, jangan dipaksa. Atau Gimana sih warna atau kita biasanya janjian ya kak, biasanya kita janjian kalau lagi pas sekolah, malamnya tuh kita janjian, kakak besok kakak dari jam segini sampai jam segini ada kelas, nanti mama ajarin bukunya ini. Jadi anak-anak sudah disiapin dari malamnya secara mental dan moodnya. Besok buat aku sih itu biasanya besoknya si anak pun langsung udah ngerti gitu what to expect. Mana kak warna pizza? Lanjut. Ya harus bervariasi terus, harus kita ganti-ganti. Jadi kadang-kadang kayak gini nih syuting nggak bosan katanya. Ini adalah hal baru juga di rumah gitu, karena anak yang ini tuh suka ngartis gitu. Jadi dia senang yang kayak gini-gini. Jadi supaya kakak nggak bosan ya kak. Iya. Harus ganti-ganti, harus kreatif dan juga lihat banyak referensi baik dari YouTube, Instagram dan Makanya mama lain-lain. idenya kemarin pas pertama pas aku bosan, mama idenya mau main balon isi air. Nah kan, iya kita pernah saking bosennya dan bingung, orang tua udah nggak tahu lagi mau ngapain di rumah. Sampai Jadi akhirnya kakinya kalian kena batu semua. itu kita main balon yang diisi air, terus kita main lempar-lemparan. Bahagia itu sederhana ternyata. Ke orang aja lemparnya. Basah. Jadi pertanyaannya apakah suka rebutan? Scanner sama Keisha kalau sama mama suka rebutan nggak? Kayak aku mau sama mama, aku mau sama mama gitu nggak? Aku nggak tahu, aku kan lupa. Aku pengen nggak rebutan. Kamu nggak rebutan? Emang kamu nggak mau sama mama? Mau nggak sama aku? Rebutan iya. Kalau moodnya lagi capek dan lain-lain itu pasti kalau kurang tidur siang dan lain-lain itu rebut-rebutan. Dan kalau sudah berantem ya itu. Dan caranya gimana ya? Caranya yang apapun yang kita lakukan pada saat itu berhenti. Karena anak-anak itu kadang-kadang kita invest waktu 5-10 menit benar-benar khusus buat mereka aja. Mereka sudah tenang, moodnya kembali bagus, habis itu kita bisa tinggal Sekarang lagi. berantemnya berisik. Kamu kalau berantem berisik ya? Kamu berantem berisik nggak, Kak? Kayak misalnya kemarin kan Kenan nangis. Apa tuh Kenan jambak aku. Masa nih? Tapi kalau meja. Inilah bedanya anak cewek dan anak cowok. Kalau anak cowok fisik mainannya. Lanjut. Aku pengen 12 adik. Wow. Kakak masih pengen punya adik lagi nggak? Iya. Aku pengen Cewek. punya. Nanti kamu kalau punya adik lagi nanti mainannya jangan ambil adik semua. Bukan. Aku pengennya tuh kalau punya adik. Aku udah juga mainan lagi. Sukanya minum susu. Oke, ambil susunya dulu. Pengen punya adik cewek berarti. Oke, kamu punya adik. Oh iya. Jangan dikuncirin. Oh, oke. Habis itu dikuncir kayak apa tuh kayak antena pas foto di atas itu. Dia waktu kecil terus berarti kayak antena. Antenanya Habis itu- kesalah ya. Habis itu aku juga pernah tuh kuncir kayak banteng kesini. Ada tanduknya. Kalau nambah anak lagi, Mbak yang terus ya. udah lagi menikmati banget anak yang usia-usia segini karena pas lagi enak diajak ngobrol, kakaknya udah mulai bisa disuruh-suruh. Kakak ayo beresin makanannya dan lain-lain deh. Oke. Kalau Mami finish. iya sayang. Very good. And Gak then pernah apa aku namanya? pengen lihat rumahnya Kenan bikin buat mama. Very good, right? Wah. Mm-mm. Kenan kok kayak bikin kandang lagi kayak tadi. Kalau sekarang sih lagi menikmati anak-anak yang sekarang. Namanya mau ya buat mama. Iya. Lagi menikmati usia-usianya si anak ini.
Jadi dalam waktu dekat sih pengennya nanti dulu aja deh pas anak-anaknya mungkin udah agak gede. Jadi karena aku kerasa banget waktu kakaknya kan masih kecil udah punya adik, perhatian ke kakak nih kurang banget dan aku juga nggak bisa maksimal ke adiknya. Nah sekarang ini lagi enak-enaknya, mereka lagi sudah belajar yang namanya sharing atau berbagi, even baik dari mulai mainan dan ataupun mamanya pas lagi kakaknya mau sama mama, adiknya bisa ngalah, dan adiknya ketika mau sama mama udah bisa ngalah. Jadi lagi menikmati banget. Jadi kalau pengen nambah, kalau dalam waktu dekat ini aku masih sayang, kayak lagi ngebales rasa kasih sayang yang dulu sempet chaotic banget. Siapa yang nggak pernah malah? Mama pernah marah-marah nggak kak? Pernah. Polos ya anda ya. Mama galak nggak? Pernah marah. Iya. Galak nggak aku? Iya. Mama kalau marah gimana mukanya? Makanya pas puasa aku bilangin mama kayak mau marah. Mama marah nggak? Dan mama. Kalau marah nanti aku batal ya. Kalau pas Iya. puasa aku marah-marah nggak boleh. Semua ibu-ibu pasti pernah marah-marah sama anaknya ya. Tapi kan setiap hari kita belajar, semakin anaknya dewasa, apalagi udah bisa ngomong kayak gini, anaknya yang justru ngasih tahu mama katanya nggak mau marah-marah sampai teriak-teriak gitu. Jadi justru malah aku yang diingetin. So everybody is learning lah. Makin hari tuh makin berusaha kontrol emosi. Marah tuh tentu boleh ya, apalagi salah satu dari bagian mendisiplinkan anak. Tapi caranya itu pilihan kita. Yang terpenting itu apa ya? Ekspektasi kita sih sebetulnya. Kita kan akan kecewa kalau ada ekspektasi. Teman. Jadi ekspektasi kita bagaimana? Itu yang nanti akan menentukan apa yang jadinya terpenting. Kalau aku waktu belajar dari pengalaman ya, mungkin karena nikah muda juga, ngeliatin orang-orang menikah dan mungkin semua orang yang belum nikah ngeliatin orang yang udah nikah kan bahagia-bahagianya aja, nggak ada ekspektasi kalau ternyata kayak gini, ternyata kayak ada naik turunnya dan lain-lain. Nah itu berarti dari situ kita harus tahu bahwa not all the marriage is perfect, dan termasuk kita juga nggak mungkin sempurna. Itu pertama yang harus kita set dulu, dan kita set prioritas kita juga. Yang terpenting buat kita tuh apa? Kalau ibu-ibu atau saya lah minimal tuh yang terpenting tuh pasti adalah anak-anak, gimana anak-anak, terus juga bagaimana suami. Kalau kita ngarepin yang kayak di film-film Korea mah susah nyarinya, pasti karena itu kan di film, aslinya pasti nggak akan sesempurna itu. Jadi ekspektasi kita harus di set, dan kita lihat tolak ukur yang normal-normal aja. Maksudnya papanya masih nelponin anak-anaknya, suka nanyain anak-anaknya gimana dan lain-lain. Nah kalau kita ngelihatnya dari hal-hal kecil seperti itu dan kita appreciate, dari situ kita bisa lihat kalau everything is okay. Juga ada airnya. Oh iya, Aku pengen dia suka makannya dalamnya aja. Oke. Bentar lagi kita ke atas ya. Anak-anak tuh kamarnya ada di atas. Ruang mainnya juga lagi dibikin di atas. Jadi belum jadi sih. Cuman kita ke atas yuk, abis ini yuk. Tapi kita yang cat ruangannya. Oke, itu pertanyaan yang bisa aku jawab di video ini. Yang kurang-kurang nanti insya Allah aku jawab di Instagram ya. Melanjutkan yang kemarin ya. Ini sekalian mau ngelanjutin ini Allah udah berhari-hari. Karena kan sambil ngomong anak ya. Kadang-kadang ini baru di chat terus anaknya ikut nimbrung terus belang gitu jadinya. Cuman itu adalah part of the process. Jadi kita coba DIY tidy room. Kita finish it. Thank you yang udah nonton.